Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Kurniawan di video ke 4. Di video keempat ini ya, yaitu mengenai integrasi REST API dengan aplikasi Python. Jadi kita akan menggunakan yang namanya Grasshopper. Ini semacam semacam Google Map gitu. Cuma dia ya mirip sih, emang beda service aja. Google Map kan punyanya Google gitu. Nah di sini tuh bisa ini nih, dia bisa ngasih mode transportasi kan gitu, bisa juga di Google Map kan, bisa car, bisa bike, bisa jalan kaki. Nah kayak ini contohnya menggunakan mobil nih, di lokasi awalnya tuh di Washington DC. Kemudian nanti kita bakal ada geocodingnya. Nah ini geocoding URL-nya. Kemudian ke destination, geocodingnya juga ada nanti. Jadi geocoding nanti bakal dijelasin lagi di bawah gitu ya. Nah, ini ada keterangannya nih, kayak bakal menempuh berapa jauh dengan durasinya berapa. Kemudian ada juga petunjuk arahnya begitu ya, kayak di Google Map kan persis. Oke, itu demonstrasi dari Grasshopper-nya kira-kira bakal kayak gini. Nah, oke, sekarang kita coba ke Grasshopper. Saya sudah punya API key-nya karena tadi saya sempat membuat videonya sebenarnya, cuma karena ada beberapa kendala teknis. VM saya tiba-tiba hitam doang gitu, dan baru bisa itu sekarang. Udah agak lama ya dari tadi itu, jadi mending bikin ulang aja lah. Oke, jadi kita harus sign up dulu. Saya sudah sign up dan udah dapat API key-nya. Oke, ini udah. Kemudian kita mau bikin aplikasi Python-nya. Oke, langsung saja Windows T, kita ke labs. Ini tadi kita disuruh ke devnet source, bikin folder namanya Grasshopper. Devnet source, oke, terus make dir Grasshopper gini ya, Grasshopper. Oke, sekalian, nggak bisa ya. Coba lihat dulu, udah ada Grasshopper-nya. Oke, kita sekalian change directory ke Grasshopper. Oke, kemudian kita mau buka VS Code. Oke, tinggal ketik aja code titik. Ini bakal buka VS Code. Kita close aja. Ini kan saya tadi udah buat. Udah, biarin, nggak usah di save dulu. Oke, coba jadi pertama kita harus import dulu modul yang bakal kita gunakan. Ya, sebelumnya kita bikin file dulu. Sorry. Kita bikin file dulu. Oke. Oke. Nah, kemudian, di file ini kita akan menggunakan, kan kita mau parsing data gitu ya. Nah, data itu dapat dari mana? Dari request. Jadi kita perlu library request ya. Kita harus import library request. Dan juga parsnya buat apa? Tentu saja buat parsing. Oke, paste-nya mana? Nah, oke, save. Kemudian kita mau coba run dulu, apakah berfungsi gitu ya. Oke, Python 3 Grasshopper. Oke, nah nggak ada
nggak ada error sama sekali, alhamdulillah. Kemudian coba oke. Jadi kita mau bikin variabel yang kurang lebih kayak gini. Jadi geo URL itu, ini geocode URL. Nanti itu dia jadi kalau seharusnya kita baca dokumentasi dulu ya. Jadi di dokumentasinya itu bakal ada geocoding API. Nah ini apa? Nah ini ada ini ya, ada parameternya ini ya. Apa? Jadi geocoding endpoint ini tuh dia buat transforming textual address. Jadi kayak Jakarta lah atau Tangerang gitu kan. Itu jadi bentuknya latitude dan longitude yang bisa dibaca oleh program gitu ya. Oke. Sorry, ke ini dulu. Kembali lagi ke tadi. Nah, ini geocode URL-nya. Jadi kita mau ngubah, ibaratnya mau ngubah lokasi dalam bentuk kata atau teks gitu ke bentuk latitude dan longitude. Oke. Ini ada route URL. Nah, jadi dari origin ke destination ini bisa dibuat route-nya gitu. Informasi tentang route. Kayak tadi oke, kita buat aja di sini. Ya buat aja. Kita lihat aja. Route endpoint-nya ya. Nah, di sini nih. Bener nggak tentang route gitu. Coba lihat dulu. Salah. Jadi kalau route ini, nah ya kan route ini itu oke, ini ada path-nya, nih ada distance-nya tuh seberapa, terus waktunya berapa. Nah, gitu-gitu. Kalau nggak salah tadi juga ada ini apa namanya? Rute apa namanya? Navigasi rutenya gitu. Oh, apa petunjuk arahnya gitu kan, kayak belok di belokan ini, belok di belokan ini gitu-gitu. Oh, sorry. Oh my god. Saya lupa. Nah, betul sekali. Tadi ketutupan ya. Oke, jadi tadi kita request terus import request, kemudian import purely parse ya. Saya lupa menurunkan wajah. Nah, ini tadi yang route itu ya di sini. Ini tadi yang route. Jadi di route ini di dokumentasinya tuh dikasih tahu bentuk returnnya kayak gimana. Ini contohnya kalau sukses ya. Kalau sukses returnnya tuh ada path, ada distance-nya berapa, mungkin ini dalam meter ya. Udah ada waktunya juga, mungkin ini dalam second. Itu harusnya ada sih di sini. Nah ini ada query parameternya. Nah ini ada query parameter. Nah, ini buat yang root. Terus tadi kan ada juga variabel yang namanya GeoURL ya. Tadi mungkin ketutupan, saya coba jelasin lagi. Nah, di geocoding URL ini kayak gini bentuknya. Nah, misal geocode Berlin. Oke. Ini ada kan apa kata-katanya tuh apa ya, kan textual address gitu kan. Nah, ini kan mau ngubah textual address jadi jadi apa namanya? Latitude sama longitude. Nah, di textual address kan ada banyak apa ya? Banyak negara tuh beda-beda. Kayak di bahasa Inggris kan Rome, Italy. Nah, kalau di Indonesia Roma, Italia. Ya kayak gitulah, kayak New Zealand misalnya. New Zealand kan kalau di bahasa Inggrisnya New Zealand. Kalau di Indonesianya Selandia Baru kan beda kan. Nah, ini bisa dispesifikasi lokalnya gitu.
tapi secara default ini English. Oke, kemudian ada apa lagi? Log 1 ini origin atau asal, kemudian log 2 lokasi destinasinya, dan key ini API key. Oke, sekarang langsung saja kita define variabel-variabel yang tadi. Oke, kemudian key-nya di mana tadi? Nah, ini copy paste. Apakah pakai kurawal? Pakai petik. Oh iya, pakai petik ya. Karena ini ada spasi, jangan lupa, yang salah. Oke, kemudian kita mau bikin juga ada URL. Jadi kan tadi cara manggil misalnya ini ya, geocoding API itu grasshopper.com API geocode dengan query yang pertama. Key itu apa ya? Query ya. Ya ini key ini. Key ini di lokasi tekstualnya tuh mana. Kemudian ada banyak parameter yang bisa dikasih gitu ya. Nah, tadi nih kita coba paste dulu, nanti saya jelaskan. Nah, jadi kalau kita kasih ini doang, dia tuh nggak ngasih return apa-apa ya, karena ya, nah nggak ada spesifik API key specified gitu kan, karena ada banyak parameter-parameter yang harus dimasukin dulu gitu loh. Nah ini di dokumentasinya ya, kan ada required mana API key nggak masuk ya. API key udah jadi default requirednya ya. Nah ini security. Nah ini emang harus banget gitu ya dimasukin. Name parameternya tuh key. Nah ini. Oke. Jadi yang mau kita panggil yang pertama itu ada queue, kemudian limitnya yang mau kita request ya, limitnya itu cuma 1, dan key ini security parameternya. Nah ini key, nah ini API key kita. Nah oke, udah. Kemudian create, kita close dulu ya biar nggak memusingkan. Variable data. Oke, jadi request ini kita panggil request dari library yang tadi ya. Nah request ini dari library yang kita panggil ini request. Nah kita mau get URL-nya, jadi metodenya pakai get, metode REST API-nya yaitu get ke URL ini, geocode grasshopper geocode, kemudian dengan parameter key-nya log 1 Washington DC, limitnya 1, dan key security parameter key-nya yaitu API key. Oke, sekarang mungkin coba kita itu ya, kita lihat instruksi dulu. Oke, kita suruh di save, kemudian coba run. Apakah sudah oke, sesuai yang kita harapkan ya dengan yang ada di dokumentasi API. Nah kayak gini, ada hits gitu kan limitnya ada. Ini cuma 1 aja yang muncul karena limitnya 1. Oke, kemudian coba kita mau ganti ke ROM Italy, coba ya, log 1 ROM Italy. Oke, kita coba run lagi. Oke, ini country code-nya udah Italia ya, kan country code-nya tadi sebelumnya US kan.
Italia, kemudian ya gitu. Jadi ini udah sesuai dengan yang ROM. Oke, mungkin kita balikin lagi jadi Washington DC. Oke, udah. Kemudian nggak usah ya, karena mau di nah udah gini aja, kita mau di save as ya, file save as 2. Oke, nah di 2 ini kita mau hapus print JSON data karena ya udah nggak pakai, karena itu kita mau print JSON data kan cuma mau lihat ininya aja ya, mau lihat responsnya itu gimana gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja mau ke kok susah, kasih statement if else. Untuk sekarang if dulu, jadi kalau status code-nya kasih sukses atau status code-nya 200, itu kita program akan ngeprint API URL untuk string dari log1, misalnya Washington DC gitu ya. Kemudian ini dalam new line ya, titik 2 new line-nya URL-nya. Oke. Coba kita paste, jangan lupa indentnya ya. Oke, coba langsung di run dulu gitu ya. Oke, kita ternyata suruh ganti ke Washington DC. Ya udah, ganti lagi Washington DC. Oke, di save, coba kita run. Oh sorry, ini harusnya yang 2 ya, 2. Oke, nah udah keluar nih. Coding API untuk Washington DC adalah ini. Oke, sekarang kita disuruh buka ke Chromium nih, kalau nggak salah ya tadi. Coba bentar. Copy Chromium. Nah, nggak ada. Nah, ini. Tunggu dulu. Kayaknya udah kebuka. Paste and go. Nah, bentuknya kayak gini. Oh, mungkin pakai Firefox aja ya. Soalnya Firefox ada JSON bawaan. JSON ini bawaan formatter. Prettier gitu. Kayak jadi kayak gitu bentuk returnnya. Oke. Kemudian kita mau bikin geocoding function. Oke, kita mau bikin method ya, atau fungsi gitu ya. Ini kan ada 2 lokasi nih, masa kita mau bikin gini-gini terus kan ribet, harus kayak URL 2, ini 2 gitu kan. Nah, mending kita bikin yang namanya fungsi atau method. Nah, jadi kita di fungsi ini ngasih parameter ini lokasi dan key. Lokasinya nanti bisa diisi kayak lokasi 1 atau lokasi 2. Kalau key-nya ya udah pasti API key. Nah, itu nanti kayak gini, geocode URL. Nah, ini kayaknya udah nggak perlu ya, kita hapus aja deh. Karena ini udah masuk di sini. Di apa namanya? Di sini nih, geocode URL, URL-nya ini dengan URL encode-nya ini, kemudian kasih request-nya pakai method get. Nah, dapatlah reply datanya dari yang ini.
Nah, repli datanya ini di format dalam JSON, pakai format JSON, program dalam membacanya. Kemudian di JSON itu ada status code-nya gitu kan. Kalau 200, kalau status code-nya 200, dia bakal eh, dia bakal JSON data request get URL JSON. Kalau statusnya 200, nah dia bakal ngasih minta JSON data dari request get URL-nya ini dalam JSON. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Ini repli data kan request ini. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, yaitu JSON data sama kayak gini sebenarnya. Dia mau minta lagi dengan latitude. Oke. Nah, ini yang harus paham. Jadi, pentingnya kita tahu struktur jadi sebuah JSON itu untuk menentukan parsingnya. Nah, ini JSON itu seperti ini ya, pohon bercabang, seperti cabang pohon gitu ya. Nah, di dalam hits ini, ini berarti datanya gitu ya. Ada berapa, kan tadi di limit 1 doang kan. Kalau di limit lebih dari 1 kemungkinan ada 0, 1, 2. Nah, kita pakai hits, terus masuk ke 0, masuk ke poin, masuk ke lat. Nah, dapatlah lat itu. Nah, jadi kita nggak bisa asal-asalan, nanti salah, bisa jadi kita malah ke OSM ID gitu kan. Nah, kalau kita salah, kemungkinan ya hasilnya 0 isi datanya gitu, karena yang kita panggil nggak sesuai sama urutannya. Nih, kalau lat kan dia anaknya poin. Nah, poin anaknya 0, 0 anaknya hits. Nah, udah gitu, pas nih, bisa. Oke, lat, long. Oke, udah semua, kita simpan dulu. Kita balik lagi ke instruksi. Kita mau tes dulu dengan ngeprint ini. Nah, jadi dia geocoding ini fungsi yang ini ya, dengan parameter yang pertama locationnya itu log1 dengan key-nya API key, kemudian di print returnnya ini, returnnya yaitu berupa jadi return ini yang bakal keluar dari sini gitu, maksudnya kan gitu. Nah, origin ini returnnya berarti kan JSON statusnya, lat, long gitu, bentuknya array gitu ya. Nah, kemudian coba kita save, kemudian run. Oke, di save udah, sekarang run. Oke. Nah, ini bentuk returnnya ya. Ini ikut ke print karena kita kasih tulisan print di sini. Coba kita ini aja deh. Kita unprint. Ya, apa nggak usah ya, jangan ya. Soalnya kita nanti printnya ini doang, kan nggak tahu itu apa ya. Oke, jangan deh. Udah benar gini aja. Oke, udah. Kemudian kita mau display additional information. Nah, jadi kan di ini tadi ada banyak kayak country code, state, nah gitu-gitu kan. SM type, SM key, value. Oke, kita mau manggil itu juga, tapi manggilnya cukup yang ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, sekarang coba kita ini disuruh remove. Oh ya, bener kan, karena ya nutupin gitu loh, udah nggak perlu lagi gitu. Kemudian kita mau parsing lebih banyak lagi. Nah, ini aduh, saya nah, copy tadi apa ditaruh di bawah status code. Oke, mau ngelanjutin ini ya. Oke, kita benerin dulu indennya.
Kita benerin indennya. Oke. Sekarang indennya udah bener ya harusnya ya. Oke, udah benar sih insya Allah. Oh, dengan returnnya tuh ada new log juga. New log. Oke. Oke, kita jelasin dulu nih. Jadi di sini ada name. Name itu posisinya di bawah hits ya. Hits 0. Nah, ini langsung ada name. Oke. Kemudian value. Value ini OSM value. OSM saya kurang tahu itu apa. OSM. Oh, OpenStreetMap ya. Mungkin ya. Mungkin sih. Kemudian kalau country ada di JSON data, ada country gitu ya. Itu kita ngedefinisin country ke yang ada di sini gitu kan. Nah, kalau nggak ada, country-nya kita kosongin. Kemudian juga buat state sama. Kalau state ada, kalau nggak ada, kalau state ada ya udah pakai itu, kalau nggak ada nggak. Nah, kalau lebih kan ini huruf ya, ada hurufnya. Kalau lengthnya kayak HITS ini lengthnya berarti 4 kan. Nah, kalau lengthnya nggak 0 dan length state dan country nggak 0, nah ini bakal dikasih new log. New log ini lokasi baru, nama kotanya gitu ya, plus state-nya DC Washington, state-nya District of Columbia. Oke, kemudian country-nya juga. Oke. Kemudian kalau state-nya nggak kosong, itu juga bakal dikasih nama dan langsung country. Kemudian kalau nggak ada apapun, kalau state-nya kosong juga country-nya kosong, ya udah mau gimana lagi, kita kasih namanya aja doang gitu. Washington doang. Oke, nah new log ini ibaratnya kayak nama yang baru gitu ya. Oke, kemudian kita coba selanjutnya. Kita coba run. Oke. Nah, Washington, District of Columbia, United States. Oke. Udah berjalan ya. Kemudian kita mau user ini bisa input juga nih. Oke, kita value-nya tuh static ya buat location ya. Ini harus ngoding dari kalau mau ganti location-nya ya harus ngoding gitu kan. Edit kodenya. Nah, gimana kalau kita kasih input. Nah, kita suruh hapus log 1 sama log 2. Nah, ganti ini. C. Kita naruh loopnya di mana? Bentar. After the geocoding function. Oke, ini after the geocoding function. Sorry, geocoding tuh yang ini. Oke. Kita butuh input gitu ya.
Kita ini atau hapus aja deh. Nah, oke. Coba kita ke starting location-nya tuh mana gitu. Nah, coba Washington DC. Nah, terus yang kedua tuh Maryland ya. Baltimore. Maryland. Wah, dia bisa ini juga ya, bisa autocorrect. Oke, bagus lah. Oke, sekarang mau tes user input functionality. Oh, oke, udah tadi ya. Oh ya, kita juga bisa mau ngasih keyboard interruption. Misalnya kita udah tahu nih. Oh, oke. Oh, dia while true terus ya, while true. Jadi dia nggak nge-close program kalau kita udah ngasih inputan tuh nggak langsung nge-close. Nah, cara keluar dari terminal ya pakai Ctrl C. Oke, udah. Nah, kita harus ngasih breaknya juga biar nggak selalu minta inputan mulu gitu kan. Nah, oke, kita benerin dulu while true-nya. Oke, oke, kita tes. Coba ya. Ternyata kita bisa quit juga. Nah, ini kalau kita kasih kata Q, ini bakal nge-quit atau nge-break gitu ya, nge-break while true-nya. Quit juga ya. Nah, oke. Coba sekarang kan gitu di starting location semua ya. Coba sekarang kita nyoba di destination-nya. Oke, kan bisa kan. Sekarang yang quit deh. Oke, kita ikutin. Washington DC. Tuh, salah lagi. Tapi ya dia paham ya udah. Nah, sekarang coba quit. Nah, bisa juga. Oke, semua program berjalan. Lah, yang 3 tuh yang mana ya? Oh, ini 3. Sejak kapan? Oh, sejak ini. Oke lah. Kita save as dulu. Ini 3. Tadi berarti 2 tuh sampai yang while true ya. Oke. Oh, enggak. Oh, justru yang while true ini. Oke, sebelum while true berarti masih kayak gini ya. Ini 2. Oh, ntar locknya kehapus. Nah, ini 2. Oke, sekarang kita udah 3 ya. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah bikin 4. Kita mau bikin while statement contains no location information. Kalau locationnya kosong itu harus ada input lagi gitu loh. Di coding sini ya.
Oke. Simpen. Coba. Itu udah ini ya. Udah kita coba run dulu. Ini 4 ya. Oh sorry, harusnya udah bikin 4 ya. Ya nggak sih? Oke, harusnya udah bikin 4 guys. Simpen dulu ke 4. Kita balik lagi. Sorry. Gini ya. Oke. Kemudian yang 4 ini, oke. Sekarang save and run. Aduh. Kok susah mouse-ku. Keyboard. Sorry. Belum di tap ya. Starting location-nya Washington DC. Seret. Nah, udah. Kemudian buat destination-nya kita kasih Baltimore ya, Baltimore, Maryland. Kurang L ya, sorry. Oke, bagus lah programnya tahu. Sekarang kita quit. Oke, udah. Kita mau ngetes invalid API key. Kenapa? Yaudah ikut aja. Tadi kan ada ya, mana ya? Geocode. Saya apakah jangan-jangan harusnya ada ini ya? Ya, harusnya ada geocode. Ya Allah, kenapa tuh? Nah. Harusnya ada ininya ya. Coba. Oh iya. Tapi di sini nggak ada. Kan. Oke, kita uncomment lagi. Kita coba lagi. Starting location-nya Washington DC. Kemudian destination-nya Baltimore, Maryland. Kita disuruh coba ganti API key-nya, kasih karakter gini kali. Oh nggak bisa, kasih karakter F lah kali. Tuh, jadi wrong question credential. Oke. Kayaknya belum exit terminal ya. Nah, exit dulu key. Nah, oke. Nah ini kita mau ngasih
JSON statusnya. Saya ini kayaknya banyak yang belum masuk ya di program-program sebelumnya. Kita tambahin dulu di 3, kemudian 2 perlukah? 2 perlu. Oke, udah itu aja. Kayaknya 1 nggak perlu kan? Nggak kan? Oke. Kemudian kita mau, ya Allah masih panjang. Kemudian kita mau apa nih? Kita disuruh nambah API key-nya. Oke, bagus. Kita disuruh nambah API key-nya. Mana nih? Lah, tambah F aja dah gitu ya. Starting location-nya disuruh apa? Ntar, close dulu. Washington DC gitu ya, oke. Washington DC. Apakah returnnya oke 0 ya? Oke. Harusnya kita udah nggak pakai ini. Ini program apa? Tutornya udah nggak begitu konsisten ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang coba kita run lagi. Washington DC. Nah, sekarang udah sama kayak output yang di sini. Oke, kita quit dulu. Quit. Nah, oke, kemudian starting location-nya mau gini nih. Such as gimana kalau user tuh ngasih starting location-nya tuh random gitu loh. Nah, gini. Oke, coba deh. Kita mau misalnya gini. Sorry, kredensialnya belum diubah lagi ya. Tadi apa ya? Nambahin F ya? Aduh, salah lagi. Bentar. Kredensialnya salah. Kita benerin lagi. Nah, ini. Copy. Paste. Oke, coba ulang lagi. Apa namanya? Itu ya. Nah, outputnya traceback error ya. Oke, sekarang gimana kita mau troubleshooting? Maksudnya ini errornya tuh karena emang di datanya tuh nggak ada hits, nggak ada point, nggak ada lat gitu kan. Out of range jadinya kan indeks errornya. Oke, sekarang kita mau tahu apa yang ada di dalam situ. Oke, sekarang kita perlu ini lagi kan. Ini nggak konsisten nih programnya. Nah, ini kan kita mau nyari tahu itu. Nah, di dalam sini bentuknya gini doang, makanya kita nggak nemu ada 0, ada apa tadi? Ada 0, ada poin, ada lat. Nah, kosong kan. Kita mau nyegah itu terjadi error. Nah, kita kalau status code-nya tetap 200. Tadi kan walaupun itunya salah ya. Itunya ngasal, parameter key-nya ngasal. Dia tetap status code-nya 200 kan. Ini nyatanya keluar gini kan. Ini artinya sukses. Nah, cuma kan itu tetap salah ya bagi kita ya. Bagi developer.
untuk pakai untuk APL-nya. Jadi kita bikin troubleshooting sederhana atau rule sederhana gitu. Rule-nya kalau iya 200 oke ya, bagus dong, bagus. Nah, tapi kita kasih rule tambahan dan mana dan di sini gimana di Python? Oh, pakai n ya. Dan lengthnya dari JSON data hits, bagian yang hits itu nggak 0 gitu. Jadi harus ada isinya gitu. Baru keluar ini. Kalau nggak, bakal keluarnya ini 0 0 0. Oke. Alhamdulillah. Coba kita run lagi. Apakah yang terjadi? Key errornya message. Oke, JSON datanya message. Oke. Nah, oke, di contoh ini lemnya emang 0, tapi JSON statusnya ini 200. Jadi dia tetap ngasih output gitu kan. Jadi statementnya tuh salah gitu. Kita harus kasih nesting. Oke. Kita harus kasih nesting. Oke. Nah, kan tadi udah bener. Udah 200 ya benar. Ini nggak ada 0 ya benar. Apa? Nggak, maksudnya ini salah. Berarti kan ke passingnya ke sini. Nah, cuma kan tadi isinya 0 kan, nggak ada message-nya apapun. Kita perlu kasih ini baru yang apa? Yang kalau dia status code-nya nggak 200 itu baru kasih message. Kalau 200 kan nggak ada message-nya. Sorry, maksudnya message itu error message gitu ya, karena 200 ini sukses atau 200 oke gitu kan. Oke, sekarang ini nggak dicoba dulu ya, coba dulu deh. Oke, udah ya, udah, kita keluar aja, udah sesuai yang diharapkan kan nih. Oke, kemudian ini di save as 5. Oke, 5. Oke, kemudian kita print origin sama destination-nya bisa di delete karena itu buat debugging aja, buat ngeverifikasi statusnya gitu. Di latitude dan longitude-nya tadi udah diverifikasi juga kan, udah di return dari geocoding function berkali-kali gitu kan. Oke, sekarang kita mau ini sorry, kasih ini aja. Tadi apa ya yang dihapus ya? Saya lupa. Yang dihapus adalah print origin dan print destination ya. Oke. Sekarang kita bentuknya kayak gini, mau ngeprint. Oke. Ini hapus kalian dulu. Nah, kalau originnya 200, kita ngasih ini. Copy.
Paste kurung tutup. Oke. Sorry. Dah. Nah, sekarang coba di print. Nanti saya jelasin print dulu. 5.py. Terus locationnya disuruh yang benar apa yang salah ya? Duh, set lagi. Washington DC ya. Sama Washington DC. Sama Baltimore, Maryland. Sepertinya masih benar. Baltimore, Maryland. Nah, apa yang akan di print? Nah, yang akan di print adalah kita kasih routing API URL-nya. Nah, kita quit dulu. Oke. Copy and paste. Oke, kita buka di browser. Kayak gimana rootnya? Oh, nah ini tuh ada poin-poinnya ya. Oke. Kemudian display summary trip. Ada hints, info, dan paths. Oke. Ada hints, info, dan path. Oke, benar. Ada 3 cabang utama. Nah, kita mau ngambil distance sama waktunya gitu kan. Itu ada di paths. Ada di paths, di distance sama waktunya ini. Oke. Kemudian kalau if statementnya respon kalau responnya 200 status code-nya 200, path data akan nyimpen JSON dari return data ini dari routing API yang root API yang tadi udah kita deklarasi ya rootnya, root URL-nya gitu kan. Kemudian kita kasih while true. Oke. Kita kasih ini juga buat di dalam while true-nya. Ini di luar if ya berarti ya. Oke, karena ini berhubungan dengan patch ya. Oke, kita if oke. Kayak gini ya harusnya ya. Oke. Oke, benar. Harusnya menambah ini ya. Oke, coba kita run Washington DC sama Baltimore, Maryland. Oke.
udah ya, udah ketambah distance travel sama trip duration. Distance travelnya belum. Oh, nggak ada printnya ya buat distance travel. Kita coba cek lagi. Ada loh harusnya. Oh, ini nggak ke ini ya. Nah, sorry. Oke, kita coba lagi. Ikut lagi. Sorry. Bikin terminal baru aja. Python 3 apa nih? Draft lesson 5. Oke, starting locationnya Washington DC. Baltimore, Maryland. Oke. Oke, udah ada distance traveled-nya dan trip duration-nya. Oke, kita quit. Oke, kemudian nah by default-nya dalam unit meter. Nah, kita mau ngubah jadi miles dan kilometer. Oke. Kita tambahin ini. Aduh, sorry. Kok susah banget dipilih. Copy. Oke, jadi ini adalah patch data atau distance ya. Kita mau ngambil distance-nya dibagi 1000 bagi 1,61 ini buat miles dan kilometernya tinggal bagi 1000 aja. Oke, simpan. Kemudian buat ngeprintnya juga jangan lupa di print. Ini biar kita cuma dikasih satu angka di belakang koma gitu ya, biar enak bacanya. Tadi apa? Print di sini ya, distance traveled ya. Oke. Oke, kemudian kita mau ngubah juga buat second, minutes, dan hour-nya. Dapat di bawah sini ya, apa di bawah ini? Oke, di bawah itu. Oke, kita kasih. Oke. Oke. Kemudian buat trip duration-nya copy. Oke. Kita dikasih berapa nih berarti? Berapa angka di belakang koma? Oke. Sekarang kita coba parsingnya. Kayak tadi lagi. Starting location-nya Washington DC, District of Columbia, dan destination-nya Baltimore, Maryland. Oke, kita lihat outputnya. Oke, buat distance traveled-nya yaitu 39,3 miles, kalau enggak 63,2 km dengan durasinya kurang lebih 1 jam. Oke. Wah, ini ada macet kayaknya di sana. Dari tutorialnya tuh beda dikit sih, cuma
3 menit. Oke, kemudian kita mau inspect instruction list di JSON datanya. Kita lihat di patch-nya tuh ada apa aja. Ya ini kayak gini lah ya. Oh, kita mau ambil instruction-nya ya, yang ini ya. Oke, kita mau lihat petunjuk arahnya. Oh, ini pas distance-nya berapa, pindah kemana gitu kan. Oke, kita mau kasih di sini ya. Nanti sambil dijelasin. Sorry, salah. Nah ini, jadi di tiap range dari panjangnya 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 instruction. Nih kan ada 0, 1, 2, ini sampai berapa nggak tahu, ada berapa langkah, ada sampai, aduh kok susah ya di scroll ya, ada sampai 10 kali langkah. Nah itu nanti kita ngambil distance-nya itu pas keberapa sama apa itu tadi, sama loh kok nah sama teksnya sama distance-nya. Oke, kita cuma ngambil teks sama distance-nya ini di for each ya, karena ada banyak itu kan, banyak sorry, mana sih, ya Allah, ini ada banyak 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah itu bisa di for each aja, timbang kita satu-satu masukin. Oke, kita coba, kan udah ya, kita print. Oh belum save. Oke udah. Washington DC sama Baltimore, Maryland. Oke, udah masuk tuh. Sebenarnya kita kebanyakan ini ya. Oh, printnya harusnya di luar for each. Oke, sorry, my bad. Oke, simpan lagi. Kita coba lagi. Quit dulu karena yang tadi kan file yang lama. Oke. Washington DC. Bener gak sih? Dan Baltimore, Maryland. Oke, dah bener ya. Oke. Kemudian kita mau kasih routing API statusnya kalau error gimana gitu. Oke. Nih kalau tadi kan kalau statusnya 200 ya. Nah kalau nggak 200 gimana? Kasih di sini.
else print error message, message-nya apa? Oke. Ini perlu dicoba dulu nggak? Kayaknya perlu dicoba dulu karena tuh tiba-tiba udah file ke-6 kan. File ke-6 nya kapan dah? Oh, JSON iteration-nya kita save as dulu. Ke-6 6. Tadi yang 5 tuh cuma sampai lah sama dong. 5 sama 6 bedanya apa? Kan 6 di sini. Oh, ini 6 ya. Oke, sorry. Berarti sampainya sebelum ini. Belum ada yang ini. Oke. Ini 6 5. Ya enggak? Oke, harusnya benar sih. Oke, itu 5, ini 6. Sekarang kita mau bikin yang 7. Save. Nah, oke. Sekarang yang 7. Ini gimana nih? Oke, kita coba dulu deh yang ini. Kalikan 3 dan 7 Beijing Cina ke mana tadi? Washington DC ya. Ke Washington DC. Nah, tidak ada koneksi antar location. Oke, dah. Bentar ya. Oke, sekarang kita ke add mode of transportation. Ini masih 7 kan? Oke, benar kok, masih 7. Sekarang while true. Oh, nambahin doang ya. Copy. Nambah di sini ya. If, oke, break, else, if, else. Oke, save dulu. Kemudian, oke, kita harus nambah vehicle-nya vehicle. Oke. Nih, kita tambahin vehicle-nya adalah vehicle. Oke, simpan. Oke, belum ada koma. Oke, udah. Kemudian apa nih? Kita perlu nambahin juga, ada keterangannya tadi ya. Direction by. Oke, by vehicle.
direction from to, by, sorry belum ada plus ya, plus plus lagi vehicle. Oke. Di save. Sekarang coba kita mau car, starting locationnya mau Washington DC ke Baltimore Maryland. Baltimore Maryland. Sebentar, ada error. C. Print direction from ini belum ada ini ya, kurang tutup gitu ya maksudnya. Hah? Kurang tutupnya di mana? Astaga. Car Washington DC, kemudian Baltimore Maryland. Kita lihat outputnya. Oke, ini udah ada ya. Nah, quit dulu, quit. Oke. Nah, nih, oke. Oke, udah bagus. Nih udah sama. Oh, ini disuruh ini ya. Disuruh nyoba-nyoba ya. Oh, kalau nggak ada yang invalid pakai car profile. Ini apa sih? Disuruh ngapain? Test full application. Oke. Oke, kita mau ngetes aplikasi. Oke, kita tes. Kita mau kan yang tadi udah, aduh, keyboard saya ngebug. Oke. Kita mau nyoba jalan kan. Oh, nggak valid. Oke. Sync to car profile. Kita lanjutin dulu. Washington di C. Oke, kemudian itunya Baltimore Maryland. Oke, udah ya, udah outputnya kayak tadi. Kemudian kita mau nyoba lagi tuh pakai mobil dari Beijing ke Washington. Oke, pakai car dari Beijing, China. Kita gedein deh biar enak. Oke, destinationnya ke Washington ya. Washington, sorry. Bentar. Kayak Washington deh.
Ya, Washington DC. Nah, udah ada error message-nya, nggak ada koneksi yang ditemukan. Kemudian yang terakhir itu apa? Leeds ke London. Ini car bike food. Oke, dulu. Nah, dari Leeds ya, Leeds England ke London ya, ke London. Oke, baru di quit ke London England. Oke, udah sama kayak yang di 3 jam coy, yang di lab instruction deh, kita quit. Oke, baik, sudah di akhir dari lab ya, udah di akhir dari lab instruction. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.